Kenapa di dalam Quran ada kutipan-kutipan serta nama-nama nabi dari dalam Taurat? Nah, siapa yang mengizinkan itu? Tak mungkin Allah, sebab Allah kan sudah melarang. Kalau Taurat itu sudah dikhususkan untuk orang Israel, tidak dikhususkan kepada orang lain, kepada siapa saja. Lalu kenapa ada di dalam Quran? Nah, itu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Al-Quran menjelaskan, tidak menjelaskan bahwa dia datang untuk menguraikan isi Taurah. Al-Quran menjelaskan, Kutip-kutip. Al-Quran menjelaskan, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, maka putuskanlah perkara itu dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil, yaitu yang berpegang kepada karangan-karangan dari hasil menduga-duga dan berangan-angan. Demikian. Lalu Rasul yang diutus Allah itu sebelum Muhammad siapa saja? Rasul yang diutus sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Yesus. Lalu siapa lagi? Atau Nabi Isa alaihi salam. Lalu siapa lagi? Katanya banyak rasul yang diutus. Rasul di antaranya yang saya sebutkan tadi adalah Nabi Isa, kemudian Nabi Musa juga. Itu adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Apa betul dalam Taurat Musa itu rasul? Iya, rasul itu adalah utusan Allah. Apakah Mana Musa dalilnya? utusan Allah? Yes, betul. Tahu dulu rasul dan nabi itu apa, baru Oke. sematkan kepada para nabi. Baik. Baik, nanti juga pertanyaan yang sama ya Bang ya. Ya, Oke. Rasul itu adalah seorang nabi yang kemudian diberi mukjizat berupa kerasulan. dalilnya. Jadi kalau sabar. Jadi kalau ada kemudian nabi yang diberi tugas untuk menyampaikan apa yang kemudian diterima dari Allah, maka itu berarti dia adalah rasul. Nabi adalah orang yang menerima firman, sedangkan rasul adalah nabi yang kemudian diberi tugas untuk menyampaikan firman yang datang kepadanya kepada umatnya. Muhammadar Rasulullah. Jadi rasul itu artinya nabi yang diutus oleh Allah, yang diwajibkan menyampaikan risalah wahyu yang diterima kepada umatnya. Jadi rasul itu kedudukannya lebih tinggi. Nabi adalah yang menerima wahyu. Rasul adalah nabi yang diperintahkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada orang lain. Itu rasul. Kedudukan nabi, rasul lebih tinggi daripada nabi. nabi tidak. Ibarat nabi adalah SMA, rasul adalah sarjana. Tidak mungkin seseorang itu menjadi sarjana tanpa melewati nabi atau SMA. SMA dulu baru S1, tidak mungkin S1 langsung tanpa SMA. Itulah yang disebut nabi dan rasul. Sekarang saya balik kepada Anda. Jadi Tolong contoh nabi dan tunjukkan rasul. di dalam kitab saudara ada kata rasul dalam original teks Yunani. Silakan. Itu kan hanya terjemahan, tapi maknanya sama.
Terjemahan Ya. dari kata apa? Dari kata bahasa Inggrisnya apa itu ya? Waduh, bahasa Inggris aja Anda Iya. bingung. Yang saya minta bahasa Yunani. Tahu nggak bahasa Yunani? Memang tidak ada rasul. Tidak, tapi maknanya sama. Tapi maknanya sama. Dari mana Anda bisa tahu maknanya Rasul. sama? Sedangkan rasul itu hanya didisbahkan kepada pemimpin umat. Ah, itu kan pemahaman baru saja. Karena Di Quran. kami yang tahu, Bukan karena pemahaman asal Injil. kata, dengar, karena asal kata Ya. rasul itu dari Quran, bukan dari Anda. Berarti yang tahu kami. Nabi Nuh, Quran. Nabi Nuh punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Ibrahim punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Musa punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Isa punya umat, maka dia disebut rasul. Nabi Muhammad disebut rasul karena dia punya umat. Sedangkan Kalau- nabi-nabi kalau yang cuma lain nabi. tidak disebut rasul. Kenapa? Karena mereka cuma menerima wahyu, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Berarti mereka tidak punya Contohnya? umat. Contohnya Daud, nabi yang bukan rasul. Daud, Yeremia, Daud, Lut, Daud punya kitab, ya. punya sabur. Apakah dan Daud ada banyak perintah pengikut. untuk menyampaikan itu kepada manusia? Buktinya ada kitab sabur. Ada. Apakah Ya, ada perintah untuk kepada Daud untuk menyampaikan itu kepada umat? Ada, buktinya ada kitab Mana? sabur. yang Mana? diberikan Mana Allah. perintahnya di dalam kitabnya? Kitab Mana? sabur. Mana? Kitab Mana? sabur untuknya. Kitab sabur untuk semua orang, bukan untuk dia. Mana? Makanya dia Coba, bikin coba, kitab. coba Anda tunjukkan ke saya. Lah kitab sabur itu. Nah, Nabi Musa ada kitab Taurat untuk Dengarkan orang-orang. saya, Bung. Dengarkan saya. Nah, ya, Nabi ya, gimana? adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan ke orang lain. Sedangkan sabur rasul, yang didapat? sedangkan rasul adalah nabi. Dengarkan, rasul adalah nabi yang diwajibkan menyampaikan wahyu yang datang kepadanya kepada umatnya. Di antaranya Abraham atau Ibrahim. Siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paulus, Lukas, Nabi Markus Musa itu mempunyai bukan umat. rasul. Mereka Nabi bukan Daud. rasul. Ya, Mereka Nabi Daud. tatanannya adalah nabi. Sayangnya palsu. Tapi kenapa Nabi Daud tidak bukan rasul menurut Islam? Karena dia tidak diwajibkan menyampaikan kitabnya, ajarannya kepada Bani Israel. Begitu juga Salomo. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau Ya. kitabnya itu untuk Bani Israel, wajib hukumnya mana? Sedangkan Ya, mana dalilnya? Mazmur Daud itu hanya kidung, syair-syair Daud. Tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada umatnya. Sekarang mana umatnya Daud? dalilnya? Sekarang saya tanya, Dalilnya kalau jangan dalil. Saya tanya, mana umatnya Daud? loh katanya kitab sabur adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Daud. Masa tidak untuk semua orang? Itu betul. Iya, masa Yang untuk Anda tidak untuk harus semua pahami, orang? dengarkan saya. Yang Anda harus pahami adalah Nabi adalah seorang manusia yang diberi wahyu dan tidak diwajibkan menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Iya, dalilnya dari mana itu? Loh, semua nabi seperti itu. Oh, tidak seperti itu. Nah, Terus terus ada dalilnya kalau memang Oke. bilang begitu. Oke, baik. Ketika kemudian di dalam kitab saudara dikatakan ada kata nabi, itu diambil dari kata apa? Om Suma Iya. ambil Iya. definisi dari mana ya? Loh, memang nabi begitu. Iya, memangnya yang ditanya oleh teman itu Om Suma dapat itu definisi Anda lucu dari loh. mana? Anda lucu. Kenapa saya katakan lucu? Nabi dan Rasul itu asalnya dari Al-Quran. Saya Ya, tanya, ditanya aja bahasa Inggrisnya pun dasarnya Anda dari nggak mana. tahu. Lucu Habis itu. itu dengar. Habis itu Anda lanjut terus. Iya, Anda tapi Musa kan lanjut dari terus. Taurat. Sekarang Tapi saya Musa kan tanya dari kepada Taurat. saudara, satu pun pertanyaan saya tidak bisa Anda jawab. Nah, Om Juma tinggal jawab saja. Lah kan saya sudah jawab tadi. Temannya itu, Nabi itu dari itu- mana definisinya, dari kamus bahasa Iya. Indonesia kah? Nabi itu, dengarkan dari saya. Al-Quran kah? Nabi itu, dari dengarkan. hadis kah? Atau dari Waduh, apa susah itu ini, maksudnya? susah ini. Karena Anda hanya bisa bertanya, Anda tidak mau mendengarkan. Kalau Nabi itu, Bung, berasal dari kata naba, yang berarti berita atau informasi. Oke? Ya, itu menurut Anda.
Lalu maunya Musa, menurut siapa? iya, maksudnya Musa ini yang mensematkan kepada Nabi Musa, Nabi tidak seperti itu penjelasannya. Lalu Tentang bagaimana Musa penjelasannya? Coba bagaimana Makanya bahasa penjelasannya? Taurat. Ya coba Sama bagaimana saja. penjelasannya? Nabi itu bagi kami, Nabi itu Bagi adalah kami, bagi Taurat. di mana Kristen punya nabi? Di mana? Loh, Nabi Musa adalah kitab kami. Saya tahu itu Nabi kitabnya kami. Yahudi yang kalian ambil, Ya. tahu saya. Loh, Yang saya siapa tanya, bilang? nabinya Siapa bilang? Kristen itu siapa? Semua nabi dalam Taurat itu adalah nabi kami. Ya. Karena rasul kami juga adalah dari Taurat. Saya Sekarang- tanya, Sekarang Anda saya menyematkan tanya, nabinya Begini, orang sekarang- Kristen itu siapa? Sekarang Anda menyematkan nabi kepada Musa. Padahal nabi dalam Musa dalam Itu nabi disematkan kepada kami, Musa dalam Bung. Taurat. Nabi yang kami Bukan. imani. Itu Musa itu nabinya Israel, bukan nabinya Iya orang betul, Arab. nabi yang diutus untuk Israel, Iya, bukan untuk tapi bukan- kami dan juga bukan untuk Iya. Anda. Kenapa Anda Tetapi mengklaim bahwa itu nabi Anda? Kenapa? Tapi kenapa Anda menyematkan nabi menurut pemahaman Anda kepada Musa? Padahal tidak seperti itu. Musa Nabi, tidak seperti dengarkan, nabi yang dengarkan, Anda sematkan. dengarkan supaya Anda sehat. Dengarkan. Nah, coba. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali diterangkan, ya, di dalam Bilangan 12 nomor 6, jika di antaramu ada nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan menyatakan diri kepada Musa? Ada pernah? Berarti dia nabi. Nah, Daud juga. Kenapa dia cuma rasul? Kenapa tidak bukan rasul? Nah, Iya. Daud itu nabi, kucluk. Iya, makanya kenapa Daud hanya nabi sedangkan Musa Orzuma rasul, definisinya perangkat dari nabi. Kan aneh. Alkitab Loh. atau dari Al-Quran ya. Makanya Lucu berbeda. Anda ini. Lucu. Jangan Anda sematkan makna nabi kepada Nabi Musa yang adalah Makanya jangan mengambil Beda. kata nabi dari kami. Kenapa Anda mengambil kata nabi di kami? Kenapa? Lah itu kan terjemahan. Nenekmu kiper. Ternyata kamu cuma terjemahan kirain tadi. Aduh, Iya. parah. Tapi maksudnya sama, itu utusan Allah. Itu kan berbeda, kami rasul dan nabi. Rasul bagi kami itu adalah Sekarang Utusan nabi dan Yesus. rasul itu asal katanya dari mana, Paman? ya itu kan hanya terjemahan. Kenapa kalau ada kan apa-apa? Memalukan. Memalukan Anda ini. Sekarang Anda dengarkan. Dengarkan. Inilah yang saya terangkan tadi sore. Orang Kristen itu tidak pernah sampai kepada level akal. Cuman akal-akalan. Nabi Tidak dan bisa Rasul disematkan. itu hanya ada di dalam Al-Quran. Saya kemudian menarasikan pemahaman saya terkait tentang Nabi dan Rasul. Anda komplain. Apa yang Anda katakan? Oh, di kami Nabi itu tidak kayak begitu. Hey, Ya, karena Tuyul. pemahaman beda. Hei Tuyul, Pemahaman beda. sejak kapan Kristen punya Nabi? Sejak kapan dalam Kristen Taurat. punya Rasul? Sejak kapan? Sejak kami beriman kepada Taurat, itulah kami punya Nabi Musa. Bang Juma instruksi Bang, Nabi mereka luga tambunan Bang. Iya, tidak ada Nabi di Kristen, Bung, dan tidak ada Rasul di Kristen. Dalilnya dari mana? Kenapa bilang begitu? Kasihan kali nih umat. Itu. Aduh, parah, Pak. Nabi itu Dalilnya apa? dari mana? Nabi itu apa? Maksudnya dalilnya dari mana? Nabi itu apa? Dalilnya Nabi itu apa? utusan Nabi Allah. itu apa? Nabi itu apa? Utusan Yahweh. Utusan Nabi Yahweh. Di mana adalah tertulis utusan Nabi Allah. itu utusan Yahweh? Di mana? Ya baca saja di Taurat. Ye, baca saja di Loh, yang Taurat. mengutus Nabi Nah, Musa sekarang siapa? begini. Yang Oke, mengutus Nabi Musa oke, itu boleh. Roh Allah, Oke, bukan oke. Allah. Saya ikhlaskan kata Nabi kamu pakai. Saya ikhlaskan untuk 2 jam ke depan. Setelah itu Oh. enggak lagi. Tanya samamu. Ya. Sekarang tunjukkan nabinya Kristen itu yang mana? Nabi Musa adalah Nabi kami. Luga tambunan. Jangan Luga tambunan. permalukan. Nabi Musa itu utusan untuk Bani Israel. Yang disebut Nabi adalah manusia yang diutus kepada kaum. Nah sekarang Nabi Musa diutus kepada siapa? Jawab. Kepada Bani Israel. Kamu Bani Tapi apa? Kamu beriman Bani kepada apa? Taurat. Kamu Bani Bani apa? Kuclo. Kami beriman Bani kepada Kuclo. Kamu Taurat. Bani apa? Bani Siapa Kuclo. yang melarang Bani kami kampret. beriman kepada Taurat?
Bani Balua. Ditanya, kamu diskusi dengan saya tolong pakai ilmu, tapi nggak bisa karena nggak sampai ke akal. Kristen ketika berbicara mengenai agama, Kristen tidak pernah sampai kepada level akal. Pahami itu. Tidak ada yang Nggak pernah. kami Nggak pernah. pencipta kami. Tidak Ingat, pernah Pak. Kristen kalau berbicara agama sampai kepada level akal. Tidak Begini, ada Pak. dan belum pernah saya Ingat, temukan. Pak, tidak ada larangan bagi siapa saja manusia yang mengimani buku kitab dari Sang Pencipta. Kata siapa? Lah, memang dia pencipta kami, maka kami percaya dia letak di dalam dialah Yahweh Sang Pencipta. Taurat mengatakan di dalam Ulangan 33 nomor 4, hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani apa? Bani Karena di situ Putro. kan belum ada. Di situ belum ada Kristen. Seandainya di situ ada Kristen, pasti kami Bani Kunari. Hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Iya, karena pada saat itu cuma ada Israel. Yeay. Tidak untuk lain-lain. Kenapa Roma tidak dianggap? Roma mana? Bani Edom kenapa nggak dianggap? Itu karena saat itu belum ada. Karena saat itu Taurat diturunkan kepada Israel. Tapi bukan berarti hanya untuk orang Dom Israel. itu keturunan dari Israel. Nangis. apa namanya ini? Nangis. Saya kasih Esau data itu ya. bukan dari Yakub, Om. Saya kasih data ya, Bung. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ayo, bantai ini. Ini Tuhan yang mengatakan. Memang saat itu. Nah, terus Anda di mana di sini? Anda di mana? Anda di mana di sini? Ini maksudnya Memang juga saat termasuk itu. umat Arab Memang saat nggak itu. dikenal oleh Ya Tuhan betul, juga betul, ya. betul sekali, betul sekali. Kita Ya, iyakan, kalau kita kalau tepuk Arab tangan untuk itu. mengakui itu, Kristen tidak mengakui. Lalu kenapa kalian mengimani Nabi Musa? Oke. Tunggu. Kita sepakat ini dulu bahwa hukum Taurat, hukum-hukum yang didatangkan kepada Bani Yakub itu hanya milik Bani Yakub. Setuju tidak? Setuju, dan isinya. Oh, ya, mantap. Keren. Setuju. Sekarang kenapa ada kitabnya Bani Yakub di atas kitab Anda? Jawab. Karena kami mengimaninya juga. Apa salah? Tidak salah kami mengimani Sang Pencipta kami yang kami Saya ulang lagi. sebagai Sang Pencipta kami. Saya ulang lagi. Tidak akan mungkin orang Kristen itu sampai kepada level akal ketika berbicara tentang kebenaran agama. Gak mungkin. Om Zuma boleh ulang pertanyaannya. Jika memang Taurat Tadi saudara setuju. Tadi saudara setuju bahwa hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya untuk Bani Yakub. Lalu kemudian Anda menjilat ludah Anda sendiri dengan mengatakan itu juga adalah Tuhan kami. Ini memalukan. Memalukan siapa Tuhan sekali. kami? Om Zuma. Sangat memalukan dan Om Zuma menjijikkan harus bagi orang yang paham. berakal sehat. Om Zuma harus paham akar dari Kristen adalah Yahudi. Akar Ya. dari Yahudi adalah Yakub. Oke. Jadi ketika Sekarang saya tanya. orang Kristen pegang kitab Yahudi, dasarnya adalah Oke. dari keturunan Yakub. Oke, Iya. baik. Sekarang saya balik nanya. Saya udah tahu kalau itu, saya udah tamat. Sekarang saya tanya, apakah kemudian orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang berkhianat terhadap firman Tuhan bahwa itu hanya untuk Bani Yakub, lalu mereka jual kepada Roma dan Yunani, itu benar atau salah? Jawab. Maksudnya? Pertanyaan Nah, tadi kan Apa Anda yang mengatakan Kristen itu berakar dari Yahudi. Pertanyaan saya, apakah orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang menjajakan firman Tuhan yang hanya untuk Bani Israel, Bani Yakub, menjualnya kepada Romawi dan Yunani, itu betul atau salah? Jawab. ya itu betul berdasarkan Hah? perintah Tuhan, itu betul ketika Di mana? Tuhan Di mana? berfirman, Di mana oke, tertulis? Di mana dalam tertulis di Injil, kitabnya orang Yahudi Ya. bahwa Di dalam aturan yang Injil, di datang dalam kepada Injil Yahudi itu bisa diajarkan Nah, kepada bangsa lain. Om Tunjukkan. Zuma, aturan Yahudi sebelumnya ketika datangnya Yesus memperbaharui itu.
sehingga hal-hal tidak keseluruhan itu dilaksanakan. Misalnya di dalam tradisi Yahudi, di dalam buku Yahudi, salah satu hukum berzina adalah lempar mati. Hari ini masih dilakukan tidak. Kenapa? Sudah diperbaharui. Diperbaharui dengan apa? Perintah Yesus. Saya Apa kembali, perintahnya? ya, saya Kasihi kembali dan dengarkan ampuni. pernyataan Bang Suma, dengarkan. Tidak mungkin orang itu dalam keadaan Kristen dia berakal terkait dengan agama, nggak mungkin. Kalau masalah klaim-klaim begitu semua orang bisa. Burung beo Dengarkan juga saya, bisa, makanya lawan saya pakai akal, Bung. Anda tadi sudah menyetujui hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel tidak dibuat dan tidak diperuntukkan untuk di luar bangsa Bani Israel. Setuju? Itu betul. Betul. Nah sekarang kalau Anda Betul. sudah membetulkan, dengarkan, sedikit lagi. Kalau Anda sudah membetulkan, lalu Anda menemukan ahli kitab mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang hanya untuk Bani Yakub kepada non-Yahudi, apakah itu melanggar atau tidak? Jawab. Mereka tidak melanggar. Karena yang memberikan pengajaran kepada kami itu Yesus. Bukan ahli kitab. Yesus yang memberikan pengajaran kepada kami melalui para rasulnya, memberikan pengajaran itu kepada kami. Jadi teman-teman, di mana mereka dulunya itu sebelum mengimani Injil, mereka juga mengimani Taurat dan ahli dalam hal Taurat tentu. Jadi teman-teman, Yesus saat itu Yesus pasti paling ahli dalam ahli Taurat. Buktinya jadi ketika teman-teman, apa yang saya sampaikan bahwasanya ketika orang itu menjadi Kristen, mustahil di waktu yang sama mereka menggunakan akal. Inilah yang Al-Quran katakan. Dengar. Boleh. Nah, ini faktanya ada di tengah-tengah kita. Kalian sudah mempraktekkan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Saya ulang, ini untuk yang ketiga kalinya. Tuhan mengatakan hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub itu tidak untuk di luar Bani Yakub, hanya untuk Bani Yakub. Tuhan tidak berlaku demikian kepada bangsa di luar daripada Bani Yakub. Dalilnya ada, Mazmur 147. Tuhan tidak berbuat demikian kepada bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Pertanyaan saya, ketika hukum yang datang hanya untuk Bani Yakub, ada salah seorang di antara mereka memberikan hukum itu kepada non-Bani Yakub, apakah orang itu melanggar atau tidak melanggar? Jawab. Oke, jawabannya adalah untuk hukum Yahudi tadi itu kan sudah dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub. Melanggar atau tidak melanggar? Sebenarnya kalau dibilang dilakukan atas inisiatif sendiri sebenarnya melanggar. Tetapi Anda sudah mulai bukan di sehat. situ. Permasalahannya adalah ini perintah untuk dilanjutkan ke bangsa yang lain. Ini perintah. Silakan Anda tunjukkan kepada saya boleh perintah dibuka. yang datang kepada Paulus untuk Boleh mengajarkan dibuka Taurat di kepada bangsa dalam lain. Silakan. Kisah Para Rasul pasal 10. Di situ mulai Yesus memberikan pencerahan untuk membuka Injil kepada bangsa yang lain. Kata siapa itu? Kata kitab suci kami. Siapa? Kata kitab suci siapa? Kitab suci orang Kristen. Orang Kristen ini orang Yahudi atau bukan? Orang Kristen dulu Pak. Orang Kristen dimulai dari orang Yahudi kemudian Di mana orang Yahudi mempelajari kitab para rasul di sinagoge? Kapan? Orang Yahudi pertama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah itu lahir di mana dari Yesus darah mengajarkan Yahudi. kitab kisah para rasul? Oh, dengar dulu berarti. Nggak tahu ya, berarti kalian tanyakan. Nggak tahu ya, saya jelaskan. Saya bertanya tentang kitab para rasul. Yesus lahir dari kitab Perjanjian Lama. Kemudian Yesus hidup dan besar mengajarkan satu hukum yang belum tertulis dalam bentuk buku. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, baru buku Injil ini ditulis oleh para rasul untuk memberikan pengajaran. Nah, ini bagian ini adalah bagian baca saja kan saya sudah bilang, baca kisah para rasul pasal 10 ketika Petrus masih menjaga tradisi Yahudi, begitu Petrus dinampakkan oleh Tuhan. Ngarang bebas dia.
Saya jawab Di mana buka di Yesus Kisah Para Rasul pasal mengajarkan 10. kitab para rasul? Orangnya belum lahir. Bukan orang yang belum lahir lagi, maksudnya kitabnya belum tertulis. Belum Yesus tertulis. mengajar. Berarti dengar. Yesus kenal kitab para rasul atau tidak? Gimana? Apakah Yesus mengenal kitab kisah para rasul? Kalau kenal yang dimaksud adalah membaca teksnya itu tidak, tetapi apa yang diajarkan, apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul itu sama dengan apa yang ditahu dan diajarkan oleh Yesus. Dari Maka mana Anda tahu? secara Dari mana Anda tidak tahu? langsung Yesus. Lagi itu kan jelas catatan sejarah yang bisa diklarifikasi. Ini yang menulis kisah para rasul siapa? Itu masih ada diskusi panjang. Beberapa teolog mengatakan itu dari Lukas, beberapa mengatakan itu dari Paulus. Sekarang tunjukkan di mana Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Kalau dalam catatan di dalam Alkitab tidak dicatat, tetapi catatan bapak-bapak gereja seperti Bapak-bapak gereja. Oh iya, yang masih ada masih ada berkasnya di Vatikan itu menulis 70 orang yang diutus. Salah satunya adalah Lukas. Oke. Di mana Anda bisa menjelaskan ke saya Yesus pernah bertemu duduk satu pengajaran dengan Lukas? Tunjukkan satu aja. Oke, saya kasih di dalam Matius pasal 5 ketika Yesus mengajar banyak orang, 5.000 orang dan punya murid-murid. Salah satunya, kalau di dalam catatan saya sudah bilang di dalam catatan saya tidak kata mau Lukas. Saya tidak mau dari surat kabar, Bung. Saya mau dari kitab saudara yang menuliskan bahwa dia saya sudah jawab Lukas di dalam bersama dengan Yesus. Ya, di dalam Alkitab nama Lukas dicatat bilang Lukas sedang duduk bersama dengan Yesus. Tidak ada tulisan itu, Kak. Ya memang. Lalu saya harus mempercayai buku itu. Loh, terus mau percaya apa lagi? Mereka lah saksi hidup. Dari mana Anda mengatakan Lukas saksi hidup? Catatan yang masih ditinggalkan bapak-bapak gereja. Catatannya siapa? Origenes masih ada. Siapa itu Origenes? Itu masih murid dari para rasul. Murid dari para rasul. Rasul siapa? Salah satu pengikut juga dari Paulus. Paulus sendiri tidak pernah bertemu Yesus. Oh, jangan kemana-mana, kan Bapak cuma nanya yang di atas. Iya. Kejarnya kemana-mana. Sekarang kalau saya balik bertanya, Bapak mau nggak? Silakan aja, tapi Oke. tuntaskan ini dulu. Al-Baqarah ayat pertama, murid siapa yang menghafal? Coba Bapak kasih tahu saya. Dengarkan Oke, saya. pengikut Muhammad siapa yang pertama Dengarkan menghafal Dengarkan saya. Al-Baqarah? Sabar. Nanti akan saya jawab itu. Oke, Nanti akan silakan. saya jawab. Saya akan jawab. Saya paham kalau itu. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya data-data yang kamu sajikan tadi untuk kemudian menjawab kalau dia itu bertemu dengan Yesus. Oke. Nanti saya jawab itu. Om Zuma tolong jawab saya. Ayat 1 dari Al-Baqarah, murid siapa, pengikut siapa yang hafal? Silahkan. Simple. Said bin Sabit. Dia hidup bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup dengar. Beliau hidup bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Rasulullah Muhammad sallallahu dengarkan saya. Anda bertanya, saya menjawab. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada khalayak banyak. Apa kata beliau? Ambillah Al-Qur'an dari 4 orang sahabatku, Abdullah bin Mas'ud, Salim Mu'az, dan juga adalah Ubay bin Ka'af. Rasulullah menyatakan itu. Lalu kemudian metode yang digunakan adalah Rasulullah mengeluarkan suara membacakan ayat suci Al-Quran, para sahabatnya menghafalkan dan para sahabatnya menuliskan. Rasulullah menyebut itu khusu min arba'ah, terimalah Al-Quran dari 4 orang, disebutkan malah namanya.
Ubain bin Ka'af dan seterusnya. Nah, sekarang Jadi Pak Zuma mau bilang yang hafal Al-Quran cuma 4 orang. bukan begitu. Oh. Ini pada proses awal Al-Quran dengan jelas dikatakan fa iza qara'na fattabi'u Qur'an. Apabila setelah kami selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Para sahabat semuanya mengikuti bacaan-bacaan yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Ketika Rasulullah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka seluruh sahabatnya menghafalkan bacaan itu. Nah, sekarang Lukas mengatakan, Theophilus yang mulia. Belum selesai, sabar. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun berita-berita. Ini Lukas dapat karangan ini dari mana? Jawab. Oke, saya jawab itu sekalian, nanti tolong jawab punya saya juga. Saya tadi Om Zuma sudah bilang dari ini, jadi saya minta data yang tadi itu dari Al-Quran juga ya. Jangan ngarang juga. Saya jawab. Saya jawab Lukas itu dapatnya dari karena Lukas adalah murid dari Paulus, dan Lukas mendapat informasinya banyak juga dari Paulus, tetapi sebelumnya Lukas ini juga adalah pengikut langsung Yesus dari 70 murid yang diutus untuk memberitakan Injil. Nah, sekarang itu jawaban saya. Nanti Om Zuma juga silakan jawab dari Al-Quran ya. Terima kasih. Iya, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali kemudian menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Seluruh muridnya menghafalkan ayat itu. Dan ketika kemudian murid-muridnya ini boleh telah kasih ayatnya Pak, boleh kasih biar saya buka di sini Al-Qurannya. Iqra bismi Iqra-nya saya baca, saya tahu yang maksud saya yang si penghafal tadi Al-Baqarah 2. Maksudnya? Tadi kan dengarkan saya Al-Baqarah 2 dengarkan saya pengen tahu orangnya di dalam Al-Quran kan biasanya gitu kita deal-dealnya. Dengarkan saya. Dengar, Al-Quran itu terlontar dari satu sumber, yaitu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang mendengarkan Al-Quran yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah menghafalkan kemudian apa yang terlontar dari mulut Rasulullah. Oke? Makanya Al-Quran, datanya Bang, makanya Al-Quran itu kemudian satu suara, satu bacaan, satu hafalan. Sumbernya adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabat menghafalkan, sumbernya cuma satu, yaitu baginda. Makanya antara hafalan sahabat satu dengan hafalan yang sahabat yang lain tidak pernah bertentangan. Oke? Dibakar oleh mana ayatnya ya ampun, nggak jawab-jawab. Udahlah saya tidur tidak aja ada lah. ayat itu di dalam Al-Quran. Karena itu adalah metode penyampaian Saya tidur aja lah. Ya itu yang saya jelaskan ini adalah metode penyampaian Al-Quran. Kabur. Takut dia ditanya, kenapa Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus atau tidak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apakah itu keluar dari mulut Rasulullah atau tidak? Keluar. Theophilus yang mulia, apakah itu keluar dari mulut Yesus? Begini Bang, saya kembali kepada tadi yang dimana kita sepakat kalau Taurat itu dan isinya hanya untuk Bani Israel. Ya betul kan? Nah, sekarang saya kembalikan kepada Islam. Ya. Di dalam Islam sering mengutip nama-nama Nabi dari Taurat. Ya. Apakah ini juga bukan berarti Islam, Taurat dipakai oleh Islam untuk melengkapi Qurannya? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memanggil Nabi Musa alaihi salam untuk kemudian dipilih pada masanya untuk membawa risalah
dan untuk membawa firman Allah kepada Bani Israel. Ayatnya Anda bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 144. Qala ya Musa, berkatalah Allah kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku kepada umatmu. Di ayat selanjutnya dikatakan risalah yang dimaksud ini adalah hukum Taurat. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Dan kami telah tuliskan untuk Musa pada lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada Bani Israel. Maka Allah berkata, bikuwah, dengan kekuatan kemudian kepada Nabi Musa alaihissalam, dengan pengajaran kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata, teguhkanlah hatimu dan kemudian umatmu suruh untuk mereka berpegang teguh kepada hukum-hukumku yang datang kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bihsaniha saurikum daral fasiqin. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan hukum Taurat kepada kaumnya, yaitu Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wa isqala Musa liqaumihi, berkatalah Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi limatu sunani, wahai kaumku, mengapa engkau menyakiti aku? Wa qad ta'lamuna, padahal engkau tahu, inni sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusan Allah ilaikum kepada kalian. Jadi Nabi Musa alaihissalam diajarkan di Al-Quran sebagai rasul untuk Bani Israel, diberikan hukum-hukum kepada Nabi Musa untuk kaumnya, bukan untuk umat Islam, bukan untuk orang Kristen, bukan, tapi hanya untuk kaumnya. Itu dalilnya jelas. Nah, sekarang aku bertanya lagi. Jika memang Taurat itu menurut Bang Suma hanya untuk orang Israel, jika Taurat dan isinya hanya untuk orang Israel, kenapa Quran mengutip-ngutip isi dari Taurat untuk dimasukkan ke dalam Quran? Seharusnya ini tidak bisa. Siapa yang menyuruh isi Taurat itu dikutip ke dalam kitab Quran? Oke, baik. Saya jawab. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam mengatakan begini, walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 pemimpin di antara mereka, lalu aku berfirman kepada mereka, inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku Allah adalah bersama dengan kalian. Jadi kalau Anda berkata, kenapa ada di Al-Quran? Karena Tuhan yang datang kepada mereka adalah Tuhan yang sama yang mewahyukan Al-Quran. Oke. Berarti Tuhan yang menyatakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada bangsa Israel, apakah sudah melarang sumpahnya sehingga isi Quran itu dilimpahkan atau ditaruh lagi di Quran sebagai kitab suci umat Islam? Ini diberi ada pertentangan. Ada pertentangan di Taurat dinyatakan, Bang Semua katakan kalau Taurat itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Oke. Dan tidak dikhususkan kepada bangsa lain di luar Israel. Oke. Nah, tapi kenapa di dalam Quran ada kutipan-kutipan serta nama-nama nabi dari dalam Taurat? Nah, siapa yang mengizinkan itu? Tak mungkin Allah, sebab Allah kan sudah melarang kalau isi Taurat itu sudah dikhususkan untuk orang Israel, tidak dikhususkan kepada orang lain, kepada siapa saja. Lalu kenapa ada di dalam Quran? Nah, itu. Oke, baik. Antara pertanyaan saudara, kalimat pertama, kalimat tengah, dan kalimat akhir itu bertentangan. Kalau Anda di depan saya, pada saat saya melakukan penyelidikan, saya sudah borgol. Pertanyaan Anda itu menjebak diri Anda sendiri. Jadi begini, Bung. Coba.
Tuhan datang kepada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Bani Israel dengan seabrek aturan-aturan yang harus diteguhkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian Tuhan yang sama datang memberitakan hukum-hukum itu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hukumnya ketika datang kepada Bani Israel dilanggar oleh Bani Israel. Bukan berarti hukum yang datang kepada Bani Israel diambil oleh Allah lalu kemudian ditugaskan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjalankan hukum Taurat. Tidak. Allah hanya memberitakan bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Fabimah naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tidak dikatakan bahwa aku mengajarkan kepada mereka sabat itu aku ambil, aku limpahkan kembali kepada umatmu wahai Muhammad. Tidak, Allah hanya memberitakan bahwa dulu aku pernah mengutus seorang nabi bernama Musa kepada Bani Israel, tetapi mereka kemudian mengingkari perjanjian-perjanjianku dengan mereka, maka aku melaknat mereka. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran diceritakan tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ishak. Bukan berarti hukum yang datang kepada mereka itu diambil dan diberikan kepada baginda. Tidak. Tapi Taurat itu kan isinya juga termasuk nama-nama nabi tersebut. Dan salah satu hukumnya hukum karena puasa diceritakan dan sebagainya. Iya, seharusnya tidak bisa karena Allah kan sudah melarang. Kalau segala yang ada di dalam kitab Taurat, baik hukum-hukumnya, baik nama nabinya, baik isinya. Kamu ngarang bebas itu. Kamu ditertawakan orang di bawah. Tadi kamu ngarang bebas itu. Kamu ngarang bebas yang dikatakan di dalam kitabnya Bani Israel. Dengarkan. Ini bukan gereja. Di sini nggak bisa bohong orang. Kita nggak bisa nipu kalau di sini. Kalau di gereja boleh kamu pakai itu. Dengarkan saya. Dengarkan. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Hukum-hukumnya coy, bukan nama-namanya. Mana dalil? Mazmur 147. Oke, tentang hukum. Terus lalu kenapa hukum-hukum ini ada di dalam Quran? Seharusnya tidak ada. Karena orang Israel hukum saja. itu diceritakan untuk Bani Israel. Iya, lalu kenapa ada di dalam Quran? Seharusnya tidak bisa. Puasa, baik itu kurban, puasa, dengarkan saya, dengarkan. Apalagi haram, itu seharusnya tidak ada di Islam dan agama lain, karena dikhususkan hanya untuk orang Israel. Mulai kelihatan ini, mulai kan teman-teman lihat kan taraf pengetahuan, coba lihat. Jadi begini Bung, syariat yang datang di Islam itu berbeda dengan syariat yang ada di hukum Taurat. Puasanya orang Yahudi, saumnya mereka dengan saum kami itu berbeda. Salatnya mereka dengan salatnya kami berbeda. Meskipun pada tatarannya sama-sama ibadah, tetapi hukum, kaidah, rukun dan syaratnya berbeda. Kenapa ada kemiripan? Karena bersumber dari sumber yang satu. Tuhan kami satu, Tuhan kami sama, Tuhan yang kami sembah sama. Mereka punya syariat, kami juga punya syariat. Mereka punya hukum baru, kami juga punya hukum baru. Yang kasihan ini Kristen, penumpang gelap. Kalau memang Quran adalah hukum baru dari Taurat, kenapa Injil tidak bisa membuat kalian bukan Bani Ishak. Hukum Taurat hanya untuk Bani Yakub. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Lalu kenapa ada hukum baru di Quran? Hukum baru untuk Al-Quran. Bukan hukumnya Nabi Musa lagi yang dipakai di Al-Quran. Itu adalah hukum baru. Sedangkan Kristen ngemis-ngemis hukumnya Taurat. Kami juga hukum baru. Injil itu hukum baru, pelengkap. Ya sudah. Kalau begitu, kenapa Anda menempelkan kitabnya Yahudi di kitab saudara?
Loh, kenapa tidak bisa? Karena di dalam nubuat di Yesus Kristus ada di dalam Taurat. Tadi kan sudah sepakat kita. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Bahkan Anda tadi sudah mengiyakan bahwa ketika ada Bani Israel, ahli Taurat, orang Farisi yang mengambil hukum Bani Israel menjualnya ke Roma dan Yunani, itu melanggar. Betul, kami memperbarui. Yesus memperbarui Taurat. Betul katanya. Berarti hukum yang datang kepada Bani Israel ya untuk Bani Israel toh. Ya, kalau ada yang non Israel mengambilnya berarti dia adalah pencuri. Kami berbeda, memang kami pakai, tetapi kami mengimani Injil, hukum baru, seperti Quran juga hukum baru. Oke, baik. Sekarang terakhir dari saya. Ya. Sabar bang, sabar. Terakhir dari saya. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang masuk menjadi pengikutmu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya ingin tahu dari mulut Anda, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang meninggalkan Yerusalem, nyeberang lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sekte di luar daripada sekte Yahudi? Jawab. Siapa yang tidak dibilang seperti itu? Saya ulang pertanyaan pernyataan saya dulu. Tidak sehat seorang Kristen selama dia masih Kristen, dia tidak akan pernah bisa menggunakan akalnya. Saya tanya kepada saudara. Oke, saya mau lihat. Di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Lalu setelah menjadi pengikut agamamu, dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menjadikan orang luar Yahudi menjadi pengikutnya selain dari Paulus? Jawab. Oke, saya jawab. Begini, Yahudi itu, di dalam Yahudi ada banyak sekte. Ada sekte Farisi, Saduki, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka keluar dengan membawa ajaran keesaannya yang salah semuanya itu, maka timbullah ajaran-ajaran baru yang menantang ajaran Yesus, yaitu contoh Arianisme dan lain sebagainya. Itu merupakan sekte-sekte Yahudi yang selalu menekankan keesaan Allah tapi menolak Yesus sebagai Tuhan. Itu yang Yesus maksudkan. Tengoklah ya kan, kamu gak bawa akal saudaraku ya kan? Udah aku bilang kan. Sekarang saya tanya saudara, dalilnya sudah sangat jelas. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai engkau ahli Taurat, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamamu dan menjadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sebuah agama di luar Yahudi? Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Jawab. Memang tidak ditulis siapa orangnya, tapi kita bisa lihat dari ajarannya. Seperti agama apa yang didirikan orang Farisi di luar agama Yahudi? Jawab. Contohnya Arianisme, sama mereka dengan di ajaran Yahudi. Saya ulang lagi. Allah, tapi menolak ketuhanan Yesus. Saya ulang lagi.
Siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem mendirikan sebuah agama di luar agama Yahudi? Jawab. Kan tidak ditulis, tapi kita bisa lihat dari agama yang lahir di saat itu. Jangan di saat itu. Yang disebut memang pengikutnya sebagai Kristen itu siapa? Paulus. Kristen itu pengikut Yesus. Sedangkan Saya ulang, itulah yang di Antioquia pengikutnya disebut Kristen siapa? Paulus. ya, pengikut Yesus. Saya ulang lagi, yang di Antioquia, yang pernah ke Antioquia sebagai orang Farisi, pengikutnya disebut Kristen itu siapa? Paulus. Yesus tidak menunjukkan kalimatnya kepada Paulus, karena Paulus kan mengeluarkan Yesus. Makanya Yang Yesus pertanyaannya, maksudkan, siapa orang Ya. Farisi yang ada di Kan sudah Antioquia kujawab. pengikutnya disebut Kristen? Jawab. Paulus. memangnya kenapa dengan Kristen? Bagus. Memang oleh Paulus Bagus. tidak bermaksud begitu. Terima dengan kasih. kata-kata ini. Karena kata-kata ini tujukan kepada orang Yahudi yang Anda salah. keluar daerah, Anda salah. keluar daerah Anda salah. melawan ketuhanan Yesus. Anda salah. Seperti contoh Siapa Arianisme orang dan banyak Yahudi yang menjelajahi daratan? lagi. Kata siapa itu? Yesus toh? Yesus. Siapa orang Yahudi yang menyeberangi lautan? Tapi tidak ditujukan kepada Paulus. Lalu Karena siapa? Tidak dijelaskan di sini. Kan pengajaran yang beda. Pengajaran Yesus mengatakan bahwa celakalah orang Yahudi yang mengajarkan Kalau tidak seperti nubuatan ajaran Yesus ini tidak terbukti, berarti Yesus berangan-angan. Buktinya banyak ajaran-ajaran yang menolak ketuhanan Yesus. Salah satu Arianisme dan masih banyak lagi saat Sekarang begini, apakah Yesus mengajarkan Kristen? Yesus tidak mengajarkan Tidak. Kristen, Oke. tetapi Tidak mengajarkan Kristen. Yesus Lalu adalah siapa Tuhan. orang Yahudi yang mengajarkan Kristen? Paulus memang Paulus. dan rasul-rasul. Udah dia. Thank you. Oke, udah. Terima kasih ya, Saudara Refail. Sudah terjawab. Saya simpulkan. 1 menit. Ketika kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6 sampai nomor 7, Paulus mengaku dirinya sebagai orang ahli Taurat. Kemudian Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6 Paulus, dan juga Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dengan valid dia adalah orang Farisi. Ketika kemudian dikatakan, celakalah engkau wahai orang munafik, 1 Korintus 9 20 sampai 21, jelas sekali di situ Paulus mengaku orang Yahudi kepada orang Yahudi, mengaku sebagai orang Romawi kepada orang Romawi, mengaku taat kepada Taurat kepada orang yang taat kepada Taurat, meskipun dia sendiri tidak taat kepada Taurat, demi untuk mendapatkan pengikut yang banyak. Tapi Kemudian ajarannya sesuai dengan Yesus. Sabar. Itu kuncinya. Kemudian dikatakan bahwa celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Di Kisah Para Rasul 27, Paulus itu menyeberangi lautan bahkan sampai ke Roma. Lalu kemudian celakalah engkau yang menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 19, Paulus itu menjelajahi daratan bahkan sampai ke Arab. Lalu kemudian engkau mentobatkan orang di luar Yahudi. Damaris dan Dionysius itu adalah manusia pertama yang ditobatkan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 17. Untuk percaya Yesus. Jadi jelas orang percaya yang Yesus ajarannya. menggenapi nubuatan yang diterangkan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 tidak lain dan tidak bukan adalah Tidak. Paulus. Tapi ajarannya Agama tidak yang digenapi didirikan dalam hal ini. adalah agama Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. menuhankan Yesus. Inilah Paulus, tokoh dari agama Kristen. Ya. Dah selesai. Tamat ya. Paulus menuhankan Yesus. Udah selesai ya? Digenapi dengan ayat Udah selesai. Oke. Itu. Oke, udah kawan, udah. Ada lagi yang lain? Oke, nanti. Ya. Harapan. Apa lagi? Ini Bang. Kata Bang Juma tadi Nabi Musa adalah sah Nabi Tuhan ya, utusan Tuhan. Gimana? Nabi Musa, kata Bang Juma Iya. tadi bahwa Musa adalah Nabi Tuhan, dan Bang Juma mempercayai itu. Siap. Di dalam kitab Musa bahwa Tuhan Musa menciptakan dunia ini adalah 6 hari. Iya. Kita merujuk ke Al-Quran. Siap. Tuhan Muhammad mengatakan di sana bahwa dunia diciptakan 6 masa. Ini
suatu sangat yang jauh berbeda. Coba jelaskan. Oke, coba tunjukkan di dalam kitabnya Nabi Musa menerangkan 6 hari. Dalam Kejadian baca mulai kejadian 1. Oke. Apa yang diterangkan di sana? Di sana diterangkan mulai hari pertama sehingga hari ke-6 dia menciptakan langit dan bumi. Oke, baik saudara. Baik. Tolong jelaskan. Oke. Ketika kemudian diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi, apa yang Anda pahami dengan terjemahan kata hari? Hari adalah satu hari. Satu hari berapa jam? 24. 24 jam. Pada hari pertama apakah sudah ada 24 jam di situ? Di sini memang tidak dijelaskan, tetapi satu hari sepengetahuan kita kan satu hari 24 jam. Berarti sudah ada matahari dong ya? Di sini sudah. Di mana mataharinya di hari pertama? Di hari pertama tidak ada memang, Nah, terus kenapa ada 24 jam? Tetapi gini, ini kan diterangkan di dalam satu hari. Nah, Satu hari hari bagi Tuhan berapa tahun? loh. Ini Pak Juma, ini mengandung hari. Iya, 6 saya hari. tanya, yang menciptakan siapa? Apa? Yang bekerja pada saat itu siapa? Allah. Allah. Ya, berapa hari? Satu hari bagi Tuhan, berapa tahun bagi dunia? Loh, emang berapa hari? 1000 tahun. Nggak baca Bible ya Bang. Nggak baca Bible ya. Jelaskan. Ya, gimana? Bingung dia bingung. Buka datamu. Jelaskan. 2 Petrus 3:8 buka datamu. Menurut Al-Quran, Buka data di Bible Iya, kawan. 2 Petrus 3:8. Buka. Iya, saya tanya Anda. Saya tanya kepada saudara, ya, kalau di dalam perhitungan Tuhan satu hari itu berapa tahun? katakan 1000 tahun. Kok katakan 1000 tahun? Gimana sih? Jadi, Belum ada. Yang serius. loh, yang jelas ini ketika Tuhan menciptakan dunia menurut kita kejadian 6 hari masanya. 6 hari lamanya. Sekarang jelaskan bagaimana menurut Al-Quran, karena suatu hal yang jauh yang berbeda. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kita simpulkan dulu supaya kita bisa menerangkan dengan baik apa yang saudara pertanyakan. Ingat pengakuan Anda tadi, satu hari itu 24 jam. Masih ingat itu? Ya, Oke, baik. Saya mulai menjawab. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil azab wa la yukhlifallahu wa'da. Wa inna yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Oke, Allah menerangkan sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Nah, ketika kemudian diterangkan di dalam kitab saudara 2 Petrus 3 nomor 8, sehari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia, berarti Anda keliru ketika mengatakan bahwa hari pertama itu adalah 24 jam. Maka betullah apa yang diterangkan Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta ini 6 masa, bukan 6 hari. itu berapa abad? 6 masa itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, berapa abad? Tadi kan sudah dikatakan kepada saudara, satu hari bagi Allah itu setahun bagi manusia. Jadi kalau Anda maknai itu adalah hari, berarti hari menurut hitungan Tuhan. Berarti kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Dari mana kamu itu abad? Loh, Dari mana kamu itu? Sekarang jelaskan satu abad itu, satu masa itu berapa hari? Atau berapa abad? saudaraku, Anda sudah kalah kan tadi dengan mengatakan hari?
Coba Betul jelaskan dulu. Coba dulu buka apanya kitabnya Quran itu. Satu masa itu berapa hari? Berapa bulan? Tunggu. Anda akui dulu bahwasanya Anda keliru dengan mengatakan bahwasanya satu hari penciptaan adalah 24 jam. Betul? Ya. Salah? Betul. Salah enggak Anda? 24 jam. Salah tidak Anda itu? Ini hari ya, hari. Iya. Salah Ya. tidak Anda? Tidak salah. Berarti Allah menciptakan 24 jam. Oke. Tunggu. Berarti hari pertama Allah menciptakan 24 jam saja. Iya, ini kan hari. Iya, berarti Allah menciptakan hanya 24 jam. Benar ya? Hari Masehi ini kan 6 hari. Dan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kita mencatat bahwa hari Sabat adalah Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang saya ulang pertanyaannya. Apakah menurut saudara di kitab Kejadian 1 itu hari pertama itu 24 jam? Iya. Apa yang menjadi ukuran 24 jam? Loh, satu hari kan 24 jam. Apakah sudah ada matahari pada hari pertama? Belum. Kalau belum ada matahari, belum ada perputaran matahari, bulan ke matahari, berarti belum ada hitungan jam. Dari mana Anda tahu 24 jam? Dari mana Anda tahu satu hari 24 jam sementara matahari belum ada, bumi belum berputar? Penjelasannya 6 hari. Baru hari ketujuh dari terang. Nah, artinya di sini jelaskan dulu bagaimana kata Al-Quran dengan tentang masa itu. Satu masa berapa hari? Berapa Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan dan bagaimana dia bekerja. Al-Quran menjelaskan begini, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa dan bagaimana dia kerja. Tidak ditanya. Sehingga ketika dikatakan Allah kemudian menciptakan alam semesta dengan 6 masa, inna rabbakumullah ladzi khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam, tidak berarti ayam di sini adalah hitungan manusia. Kenapa? Karena yang mencipta adalah Allah. Berarti masa yang dipakai adalah masa hitungan Allah. Sementara Anda tahu bahwa masa hitungan Allah adalah sehari sama dengan 1000 tahun. Tapi Anda mengatakan 24 jam. Saya jadi malu, Bang. Aduh, abangku ini. Gimana lagi? Dengan satu masa ini jelaskan dulu biar dapat. Satu masa itu satu masa bagi Allah. Satu masa bagi Allah itu kemudian dengarkan. Kamu mencontoh dari mana itu satu hari 1000 tahun dalam Tuhan? Itu Al-Quranul Karim menjelaskan itu, Bung. Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu masa itu berapa? Buka dulu di Al-Quran. Ini ada dalam Al-Quran. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut hitungan manusia. Anda tadi mengatakan sehari itu 24 jam. Malu aku, Bang. Buka datamu, ayo. Tunjukkan. Silakan Anda buka di surah Al-Hajj ayat 47. Bukan datamu. Yang Quran itu, ayo. Buka. Nah, itu udah ditunjukin apa kau ini? Kan udah ditunjukin itu. Al-Hajj ayat 47. Apa di sana apa diterangkan ditulis? Aduh, bener koplak. Kan tadi udah dibilang, ya puasa kupingnya peka kali ini.
Begini Bang, Sinar harapan nih. begini Bang, apakah satu hari sama dengan satu masa sama dengan 1000 hari di mata manusia menurut Islam? Apakah satu masa sama dengan satu hari sama dengan 1000 hari di mata manusia menurut Dengarkan. Islam? Bagaimana? Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa di situ ada kata ayam. Oke, kata ayam itu masa. Oke, Ya, Mas. paham. Satu Nah, masa berapa hari? satu masa berapa hari? Hari itu ada setelah. Dengarkan. Hari itu ada pada diri Allah, dihitung satu hari, satu masa itu sama seperti 1000 tahun. Bukan 1000 Satu masa hari. 1000 tahun. 1000 Satu masa 1000 tahun. Jadi satu Contohnya masa gini, 1000 tahun. Dengarkan Contohnya Bung. Satu masa 1000 tahun. Dengarkan saya. Dengarkan. Mata pencipta 4 tahun. Kan gak jelas bahasa kan? Coba jelaskan dulu. Dengarkan saya. Coba susah Anda tidak akan menggunakan akal, tidak sampai ke akal. Gini. Aduh. Dengarkan saya. 2 Petrus 3 nomor 8. Oke, dengarkan baik-baik. Di hadapan Tuhan satu hari. Itu kamu. Kalau itu jelas saya tahu. Sekarang Oke, jelaskan enggak. Saya mau kembalikan ke Anda. Dengarkan dulu, Bung. Waktu Anda masih ada. Silakan. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dari Al-Quran, penjelasannya harus dari Al-Quran. Saya hanya ingin mengembalikan ke Anda satu hari. 2 Petrus 3 nomor 8. Satu hari bagi Tuhan sama seperti 1000 tahun bagi manusia. Sekarang ketika Anda menarasikan satu hari di kitab Kejadian, itu satu hari bagi manusia atau satu hari bagi Tuhan? Jawab. Sinar harapan itu saya mute, buka mute-nya jawab. Sinar harapan. Iya. Satu hari, dengar, hari pertama yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, itu hitungan Tuhan atau hitungan Anda? Hari ini di sini dikatakan karena hari ini Ngomong gagap, tiba-tiba gagap, tiba-tiba dia gagap. Ya, kami salah dalam hal itu. Kami salah dia dalam hal 6 itu. hari Ada yang sudah mengaku salah, alhamdulillah. Ya, kami tunjukkan. Coba tunjukkan dalil yang mengatakan satu masa itu adalah 1000 tahun dalam Quran. Satu Oke masa. ya. Baik Apalagi ya. 6 masa, 6.000 tahun. Oke, Anda sabar, saya akan masuk ke sini. Ini saudara Sinar belum sampai akalnya dia, akalnya belum make, belum masuk. Sekarang buka Al-Quranmu. Mana penjelasan Temannya sudah Padahal udah sampai, dia belum dijelasin dari sampai. tadi lo. Temannya sudah sampai, dia udah belum nyampe. Lambat sekali. bagi Tuhan Lalat kali pikir kau. Udah dijelasin Sinar, ya Allah. 1000 tahun satu hari bagi Allah. Satu hari nih buat kita nih. Nah, 1000 tahun nih buat kita. Satu hari buat Allah. Udah dijelaskan tadi dalam Al-Quran. Berapa hari, berapa tahun? Contohnya. Ay Tuhan, udah dijawab. Dalam ganti aja lah bang. Aku meninggal. Udah ganti aja, ganti. Dah, si Rafael. Tergantung yang hadepin lah host. Kalau masih mau ya biar dia mau belajar pinter dia. Habis dari tadi Bang Juma udah bolak-balik ngulangin ayat Al-Qur'annya. Si tanya lagi mana. Oke, sekarang jelaskan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Coba jelaskan. gimana Bang? Satu Ya. masa sama dengan 1000 hari. Oke, Dalam ini Islam, menurut oke. Islam. Baik. Kalau kita berbicara mengenai
keadaan, berbicara mengenai situasi, berbicara mengenai masa yang ada pada pencipta langit dan bumi, ya itu betul. 1000 tahun bagi manusia. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari mana? Kan tadi saya Itu sudah satu menjelaskan. hari. Iya, satu hari, bukan satu masa. Kan beda. Bung. La haula wala quwata illa billah. Yaum. Iya. Yaum itu apa artinya? Dinda Alif. Apa artinya? Yauman Apa itu artinya itu? artinya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfasinat. Ya. Ya. Apa itu? Yang perlu dipahami oleh kawan Kristen dalam bahasa Arab itu kata yaum. Yaum itu artinya ada satu hari, ada artinya masa, ada artinya periode dan seterusnya. Itu arti dari kata yaum. Nah, sekarang ketika menggunakan kata hari, menerjemahkan menggunakan kata hari, maka perbandingan satu hari di hadapan Allah sama aja 1000 tahun di hadapan manusia. Dijelaskan di surah Al-Hajj ayat 47. Aduh, semoga aku gak noise ya. Jadi Enggak. di Quran itu ditulis satu hari sama dengan 1000 tahun atau satu masa dalam 1000 hari. Makanya satu masa dalam terjemahan 1000 yang hari. tepat ketika contoh Allah menciptakan semesta ini pisitati ayam dengan 6 di situ menggunakan akar kata dari kata yaum, jamaknya ayamun, 6 masa karena menggunakan satu periode waktu. Berapa lama waktunya itu Tuhan yang tahu. Nah, ketika tentang menjelaskan berapa satu hari, satu masa di hadapan Tuhan, itu gambarnya 1000 tahun di hadapan manusia. Masa dari tadi udah Bang Juma menjelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya. Saya aja paham. Anggaplah begitu. Berarti pemahamannya 1000 hari sama dengan satu hari, pemahamannya berbeda dengan Taurat. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Dalam ajaran Musa kan sama dengan 1000 tahun. Lalu di dalam Quran ternyata satu masa dalam 1000 tahun. Jadi yang betul yang mana? Yang dipakai apakah yaum itu hari atau yaum itu berarti masa? Hari itu masa, Bung. Periode. Jadi satu hari satu masa itu sama dengan masa itu periode, hari itu Ya, periode. Masa, Jadi, 6 masa yang dijelaskan betul. oleh Allah itu adalah masa pada penciptaan pada yang ada pada diri Allah, yang ada pada sisi Ya. Allah. Jadi satu masa Bukan pada tahun. diri kita. Kalau kita Jadi merujuk satu hari, kata masa itu terkait dengan apa yang Allah terangkan di dalam Iya, Al-Hajj, iya. berarti satu masa sama dengan 1000 tahun bagi ukuran manusia. Nah, berarti itu berbeda dengan pemahaman pemahaman dari Taurat. Di mana di Taurat dikatakan berbeda? Nah, itu satu hari sama dengan 1000. Lah, justru ini yang ditertawakan dari tadi. Ya kan? Ternyata di dalam Taurat satu hari sama dengan 1000 tahun. Di mana itu ayatnya? tertulis? Lah itu tadi di Markus itu yang bilang Itu bukan Taurat itu. Aduh, parah kan ini. sama saja. Masa 3 Petrus itu Taurat gimana sih kau ini? Kami percaya karena itu ras. Pusing dah. Kalian juga percaya karena perkataan Nggak bisa kamu pakai jurus Paulus di sini, Bang. Tidak, kami percaya karena itu rasul kami. Kalian juga Masa kita percaya. Petrus itu kamu Taurat menipu ini dengan kamu belajar mengatakan- gimana? Kenapa kamu menipu kami dengan mengatakan itu Taurat? Lah sama kan Taurat dan Injil. Taurat itu penggenapannya dalam Injil. Taurat Dan itu Petrus, firman Rasul Allah. Petrus. Kitab Anda itu karangan, dongeng. Salah, bro. Sejak kapan Taurat itu firmannya Allah SWT? Loh, Taurat kamu saja pikir kita Tuhan, tahu. dengar. Kamu pikir Tuhannya Nabi Musa itu tidak maha suci, tidak maha tinggi? Maha tinggi. Tapi Ya banyak udah, klaim begitu. kalau begitu Tapi berarti Subhanahu wa kenyataannya- Ta'ala.
Tapi kenyataannya bukan kenyataan kalau memang dia adalah Maha Tinggi yang sejati, yang betul-betul Allah Israel. Kan beda. Yang kamu maksud Tahu Maha saja Tinggi Allah apa? itu tidak tahu. Yang kamu maksud Maha Tinggi apa? Semua bisa klaim begitu. Iya, Tetapi sekarang saya tanya, pemahamannya, Tuhannya Nabi Musa Maha Tinggi, Tuhannya umat Islam Maha Tinggi, oke. Tuhannya Kristen? Yesus juga Maha Tinggi. Apa salahnya? Yesus Maha Tinggi. Sekarang saya tanya, mana yang asli? Yang di bawah tertawa, yang di bawah tertawa, yang di bawah. Yang asli, yang mati Iya, mana? iya betul. Yesusnya Maha Tinggi karena disalib kan tinggi disalib. Taurat saja Allah SWT tidak tahu. Apa Kau Allah tahu SWT itu tahu apa Yesus, itu kau Taurat? tahu. Tunggu, sabar. Kau katakan Yesus itu Maha Tinggi, padahal Yesus itu setara dengan kotoran sapi. La haula wala quwata illa Coba billah. dibuktikan kalau Baik, SWT saya itu buktikan. yang menurunkan Taurat. Tunggu. Kau mengatakan Yesus itu Maha Tinggi, sedangkan saya mengatakan berdasarkan konsep Kristen, Yesus itu setara dengan tai sapi. Mari kita buktikan. Yesus itu penebus dosa atau bukan? Penembus dosa. Oke. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi juga penebus dosa. Setara enggak? Mana dalilnya? Jangan kita kuat-kuat. Keluaran 29:14 baca bro. Berapa? Kasihan. Maha Keluaran Tinggi. 29:14 baca. Siapa yang kau mau tipu di Keluaran. sini? Siapa yang kau mau tipu? Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan tainya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yesus mati di atas tiang salib sebagai korban apa? Baca ayat sebelumnya. Penghapus dosa. Keluaran berapa? Aduh, Tuhanmu setara dengan tai sapi, kau bilang Maha Tinggi, Bu. Keluaran berapa itu? Kan bisa buktikan tentang itu, tetapi apa kalian bisa buktikan? Tadi udah saya sebutin kupingmu butek atau gimana sih? Saya 3 kali loh udah nyebutin itu. Kan tidak bisa buktikan. Apa bisa buktikan? Kan tidak bisa. Sekarang kau buktikan dulu wujud Tuhannya Nabi Musa itu apa? Tidak bisa. Roh mana Tidak bisa. Sekarang kau buktikan wujud Tuhannya umat Islam itu apa? Tidak bisa. Tidak bisa. Apakah itu kau bisa? Berarti Tuhan kami sama. Sekarang Tuhanmu itu wujudnya apa? Tuhanmu wujudnya apa? Manusia. Berbeda bro. Manusia. Tuhannya Nabi Musa itu ehad. Loh, Kesatuan, bukan tunggal yahid. kesatuan. Itu buktinya. Persekutuan gitu. Persekutuan. Pokoknya dia dia itu kesatuan. Di mana? Di mana di kitabnya orang Yahudi dikatakan Tuhannya itu adalah kesatuan? Di mana? Ehad itu kan bukan tunggal. Saya Yahid tanya yang tunggal. di mana tertulis di kitabnya orang Yahudi Tuhannya mereka adalah kesatuan? Ada. Mana? Kalau ada gimana? Saya itu- berhenti menjadi apologet. Silakan. Oke. Saya cari dulu. Oke. Baru mau dicari, tapi kau udah berani. Ya, sudah terhapus. Ya. Tulis lagi lah kitab baru. Ini di Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, di dalam Hebrew itu diterjemahkan dari ehad, bukan yahid. Ehad berarti kesatuan dari yang jamak. Sedangkan yahid itu berarti tunggal. Nah, itu perbedaannya. Kalau Allah SWT kan itu tunggal, bukan ehad. Nah, itu bedanya. Kul huwallahu ahad. Jadi Di mana kul huwallahu tunggal? Di mana? jadi Allah SWT juga kesatuan ya. Aduh, Ya. parah. Jadi Allah Di SWT mana? juga Di kesatuan mana dari jamak. kitabnya Yahudi dikatakan kesatuan di mana? Ya, ehad ini kan berarti kesatuan. Lah, Dari yang kitabnya jamak. orang Yahudi menerangkan begini. Sabar. Maka sekarang ya Tuhan Allah, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkaulah yang Engkau sendirilah Tuhan. Engkau sendiri, tidak ada yang lain. Ayub 98, yang sendiri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72, terpujilah Tuhan Allah
yang melakukan pekerjaannya dengan ajaib seorang diri. Dari mana kau katakan kesatuan? Ini saya kasih contoh ayat yang menyatakan ehad dan yahid. Kejadian 2:24. Enggak. Yang saya tanya di mana tertulis? Ini ayatnya. Di mana tertulis bahwa Tuhan itu adalah kesatuan? Nah, Kalau kamu mengambil kejadian 2 ayat 24, berarti Tuhanmu itu kesatuannya seperti orang kawin. 2 orang ngumpul jadi satu, kayak orang kawin jadinya. Lah, kok memang mengikuti kata yang di belakang dan kata yang di mukanya. Kok memang begitu? Kalau ditujukan kepada 2 orang, memang itu ehad. Itu yang berarti kesatuan dari 2, dari jamak, bukan dipakai yahid dalam kata itu, tidak. Nah, di mana di kitabnya orang Yahudi, orang Islam disebut yahid? Tidak ada. Tidak ada. Ehad itu kesatuan. Itu satu. Salah, tidak. Berbeda itu, berbeda. Oke, sekarang kau tunjukkan Tuhannya Yahudi selain Yod-Heh-Vav siapa lagi? Ya, dialah Yahweh. Berarti cuma satu kan? Dan dia adalah roh. Yang sama. Makanya di kejadian 1 di mana tertulis Tuhannya orang Yahudi adalah roh, di mana? Itu kejadian 1 ayat 2. Apa di situ? Saya buka lagi. Aduh, kasihan. Berarti Tuhannya Kristen itu dari banyak jadi satu gitu ya? Ya. Dari banyak jadi satu. Wahyu kayak orang kawin. Gimana itu? Penyembahan dewa-dewa, animisme. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maksudnya roh Allah di situ? Roh Allah sendiri tentu. Jadi roh jadi Tuhan kau katakan Tuhannya Yahudi melayang-layang gitu. Ya roh Allah ketika pencipta dia melayang-layang melihat ciptaan. Memangnya kenapa? Lalu apa jadi Tuhan kau ibaratkan, Tuhannya Yahudi kau ibaratkan seperti layang-layang. Ya, tanya saja kepada Yahudi. Memang seperti itu ketika dia menciptakan. Yahudi mana yang mengatakan bahwa Tuhannya melayang-layang di atas air? Lah, ini ayatnya. Kitab terjemahan Ibraninya mengatakan Ruah Elohim. Ya, Ruah Elohim. Nah, roh Allah. Kalau dikatakan Ruah Elohim apa artinya? Ya, roh Elohim. Roh Elohim. Nah, kalau dikatakan Adam Elohim apa artinya? Adam Elohim. Allahnya Adam. Maksudnya di mana itu Allah Elohim? Loh, ada. Mana? Di kitab saudara ada. Di mana? Di mana, Pak? Katakan, Pak. Kalau ada gimana? Iya, nanti saya jelaskan. Sebab kalian kan suka mengenai ayat yang berbeda. Maka saya jelaskan kalau saya mau. Oke. Kalau tidak kan saya tidak mau jelaskan. Oke. Kalau ada gimana? Silakan tampilkan. Oke, kita tampilkan di dalam kitab saudara Timotius 6 nomor 11. Sorry ya, saya batuk. Silakan. Berapa? 1 Timotius 6. Timotius 6. Ya. Ayat 11. Tetapi engkau hai manusia. Manusia apa? Tetapi engkau hai manusia Allah. Ya, manusia Allah. Coba anda masukkan ke dalam bahasa Ibrani manusia di situ apa? Bahasa Ibraninya. Adam. Ini kan bahasa Yunani. Ya, oke. Hai manusia Elohim. Oke? Hai roh Elohim. Roh ini menurutmu adalah Elohim, betul? Ya. Berarti manusia di sini adalah manusia Allah. Allahu Akbar. Begini, manusia Allah berarti manusia adalah
Dengar. Roh Elohim yang dimaksud di dalam kejadian itu, Elohim itu bukan nama pribadi, itu gelar. Jadi ketika disebut roh Elohim itu ditujukan kepada roh Yahweh sebagai nama pribadi. Oke. Dan berarti roh ini yang Elohim. Roh ini yang Yahweh. Nah, roh ini yang Elohim. Roh ini adalah Yahweh. Jadi roh Elohim, roh Yahweh. Oke. Kalau ini manusia Elohim apa ini? Kalau manusia Elohim apa maksudnya? Nah, mereka inilah yang Tuhan palsu. Allah itu gelar Tuhan manusia. Ada pula Tuhan palsu. Ini kitab saudara. Ini kitab saudara yang menerangkan. Tetapi engkau hai manusia Elohim atau Adam Elohim. Ya betul. Manusia Allah. Berarti manusia inilah yang Allah. Betul? Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, kenapa Anda mengatakan ini adalah Tuhan palsu? Ya karena dia manusia Allah, Elohim manusia. Iya. Elohim nah, terus kenapa tadi roh Anda jadikan sebagai roh Tuhan? Roh Elohim itu ditujukan kepada roh Yahweh. Nah, ini juga manusia ini ditujukan kepada Yahweh juga. Ya. Elohim dalam manusia ini dalam 1 Timotius 6 itu menunjukkan kepada ilah-ilah manusia. Lah kok ilah-ilah? Kan jelas. Oke, saya maklumi cara Paulus Anda. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Ayub. Itu cara penyesatan merek Paulus memang gitu. Sekarang kita masuk ke dalam Ayub 27 nomor 3. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Saya mau terangkan dulu kalau Elohim itu gelar, bukan nama. Oke, Elohim ya, gelar. Oke, berarti yang Tuhan adalah roh. Ya. Paulus siapa bang? Roh, betul. Roh, betul sekali. Tuhanmu. Ya, berarti yang Tuhan itu adalah roh. Itu gelar. Betul? Roh, betul. Nah, sekarang roh itu bisa dicipta atau tidak? Roh apa dulu? Kalau roh Allah tidak. Kok roh apa dulu? Kok roh apa dulu? Karena ada banyak roh di dunia ini. Nah, sekarang kalau iblis hakikatnya apa? Ada roh iblis. Oke, kalau iblis itu hakikatnya apa? Tukar. Roh jahat. Dengar. Kalau iblis itu hakikatnya apa? Roh jahat. Roh jahat. Iya, roh kan hakikatnya roh kan? Roh jahat tapi bang. Iya, enggak usah tambah-tambahin jahat. Jahat itu kan gelar. Gimana sih lu? Roh jahat. Iya, gelar itu kan jahat itu kan gelar, betul? Betul. Iya, betul. Gelar. Iya, sabar. Jahat itu gelar. Hakikat daripada iblis adalah roh. Oke, hakikat Tuhanmu adalah roh. Sama dong kayak iblis. Beda. Berbeda dengan roh iblis. Roh pencipta baik, ada roh jahat. Sekarang kita tinggalkan itu ya. Dengarkan. Baru kemudian saat Allah muncul di atas. Kan begitu. Sekarang gini. Oke. Roh iblis itu adalah makhluk ciptaan. Roh jahat. Jahat. Nah, hakikat daripada iblis adalah roh jahat. Ya. Hakikat Tuhannya Kristen adalah roh baik. Roh pencipta. Bagus. Roh baik. Bagus. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di Ayub 27 nomor 3. Ya, terus. Lihat dulu, baca dulu. Baca. Ini Saudara Rifail baca. Ayub 27 nomor 3. Ingat tadi ya, Tuhan Anda yang melayang-layang katanya di atas air. Nah, sekarang Anda baca Ayub 27 nomor 3.
selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ini ruah Elohim ada di dalam lubangnya Ya, Ayub, betul. maksudnya Tuhan ada di dalam lubangnya Ayub, lubang hidungnya. Ya, roh Allah ada di dalam lubang hidungnya. Yang saya tanya, Tuhanmu Elohim. ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ya, roh Elohim ada di dalam Ruah Elohim dalam perspektif Tuhanmu atau apa? roh Allah ada di dalam. Jangan lagi kau bilang roh Allah. Yang saya tanya, kan tadi Anda mengatakan ruah Elohim melayang-layang di atas air. Nah, sekarang ruah Elohim ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ngapain Tuhanmu di situ? Ngapain? Itu kan kata Ngupil. kiasan. Kan udah aku bilang kan, udah aku bilang, Kristen itu tidak mungkin berakal, mustahil manusia menjadi Kristen kalau akalnya berfungsi. Mustahil. Begini, itu kiasan. Mustahil. Mustahil ada orang Kristen menggunakan akal. Mustahil. Kalau Yakub bilang begitu. Sekarang setiap kau orang mengatakan yang berbuat baik, Tuhanmu melayang-layang di atas permukaan air. Sekarang melayang-layang di atas Tuhanmu permukaan air. ada di dalam lubang hidungnya Ayub. Ngapain? Ngupil. Kiasan. Hiasan pula. Hiasan Aku jelaskan. pula. Itu perumpamaan itu, Hiasan Bang. Itu pula. perumpamaan. Perumpamaan Kenapa itu, kamu Bang. mengatakan itu hiasan? Kenapa kamu mengatakan itu hiasan? Hiasan, Bang, Makanya bukan saya hiasan. menjelaskan. Iya, kenapa? Nah, itu satu huruf aja sudah salah. Ya. Apalagi Tuhan. Sekarang saya tanya, kenapa kamu mengatakan bahwa itu adalah hiasan? Maksudnya Yahweh ada. Maksudnya Yahweh ada di dalam lubang hidung Ayub, menyatakan kalau dia mempunyai kekuatan yang dari Yahweh. Yahweh beserta dengan dia. Bagaimana kalau ternyata sesuai dengan pemahaman Yahudi? Orang Yahudi mengatakan ruah Elohim itu sama dengan udara, oksigen milik kepunyaan Elohim. Ruah itu juga diterjemahkan sebagai udara. Oke. Tapi jika Nah, disematkan sekarang kepada tepat Elohim, mana? Dengar. Tepat mana udara Elohim melayang-layang di atas permukaan air, udara Elohim keluar masuk dari lubang Yakub. Benar mana? Dengan Elohim Yahweh melayang-layang, Elohim Yahweh cengkerama di lubang hidung. Tepat mana? Anggaplah saya ikut Anda. Udara. Udara. Elohim. Tepuk tangan. Udara Elohim. Sedikit Udara Anda menuju udara- kepada waras. Iya, udara Elohim ini tidak sama dengan udara biasa. Udara Elohim dialah sang pencipta. Dialah roh Allah. Jadi ketika dia ada di lubang hidung Ayub, artinya udara Elohim ini Berbeda lagi Yahweh ini udara Elohim dengan bersama-sama. udara-udara lain. Rupanya ada udara lain rupanya. Itu Ternyata roh Allah ada itu udara diterjemahkan lain di udara. atas muka bumi ini selain itu udara Allah gitu.